Baik kawan-kawan, ini saya buatkan juga sekalian tutorial untuk menggunakan apa aplikasi yang akan membantu Anda untuk menulis citasi dan membuat bibliografi. Jadi intinya akan dengan mudah, tidak perlu untuk kemudian menulis satu-satu, terus kemudian ngecek apakah citasi Anda itu sudah benar atau belum, gitu ya. Dan itu akan sangat membantu meringankan proses pengerjaan skripsi, gitu. Jadi kalau saya sarankan sih jangan males, kalau males untuk kemudian mencoba untuk download ini. Ketika sudah tahu caranya itu akan sangat mudah dan sangat membantu, gitu. Eh, jadi yang akan saya jelaskan ini namanya Zotero, kawan-kawan, gitu ya. Itu adalah aplikasi free open, itu walaupun ada layanan lain yang kurang lebih sama. Gitu. Kalau sebelumnya saya pakai Mendeley, gitu. Kalau Mendeley, tapi sekarang berbayar dan jadi lebih bulat gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya kebiasaan menggunakan Mendeley nggak masalah. Ada lagi juga Insight gitu. Saya masih belum tahu sih, tapi sejauh ini ya saya pakai Zotero gitu. Jadi misalnya yang belum familiar mungkin bisa nyoba untuk menggunakan Zotero ya. Seperti apa bentuknya? Jadi sebentar saya jelaskan dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini kawan-kawan, apa namanya di Word gitu ya. Misalnya kamu mau menulis misalnya bla, ini ngomong gitu ya, bla 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 gitu. Terus kemudian kan biasanya dalam kurung eh misalnya siapa ya? Misalnya eh, Puji Rahayu, 2012 gitu ya. Terus nanti kamu di bagian bawah daftar isi, daftar isi daftar pustaka, sorry, pustaka, terus kemudian harus masukkan, sorry, Puji Rahayu titik terus baru 2012. Oh, jangan kepanjangan gitu. Tuh. Nah, sekarang dengan menggunakan Zotero itu Anda bisa seperti ini. Ya mungkin saya nggak punya bukunya Bu Titik ya yang saya kode di sini ya, tapi saya gini, saya mau menulis nih, mau nulis apalah misalnya ya, bla 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 bla. Terus kemudian saya mau memasukkan citasi gitu. Nah, Word-nya itu sudah nyambung dengan aplikasi Zotero, ya. Nah, kalau sudah ada tuh nanti di sini ada tulisannya nih, di atasnya ada tulisannya Zotero gitu. Terus saya mau masukkan citasi, gitu ya. Maka kemudian tinggal di add citasi, gitu. Lah, enak kan ya? Di sini kita mau bentuknya apa, gitu. Mau bentuk citasinya mau model apa, garis selingkungnya. Mau pakai Chicago, mau pakai APA, gitu, gitu. Kalau misalnya untuk skripsi di FISIP menggunakan APA yang edisi terbaru, yang edisi 7, makanya diklik dulu. Oke, itu ya. Terus, nah, nanti keluar kotak ini, kawan-kawan. Nah, kotak ini nanti kotak ini secara otomatis akan mengambil data dari jurnal-jurnal yang sudah kamu masukkan datanya ke artikel Zotero. Jadi misalnya kamu udah begitu ada artikel jurnal kamu tadi kan sudah di-download nih lewat Sci-Hub ya. Itu kalau bisa datanya udah langsung dimasukkan aja gitu. Judul kan cuma yang paling utama ya, judul, tahun, kemudian jurnal berapa, dia nomor berapa, volume berapa. Udah gitu misalnya. Tentang horor gitu ya. Horor. Nah, misalnya gini. Saya soalnya pernah nulis tentang apa ini soalnya ya. Misalnya tentang horor gitu. Ini adalah beberapa artikel yang sudah saya masukkan datanya gitu. Ya sudah, saya mau kira-kira mau yang sama kutip yang mana? Oh, ternyata yang ini, yang complete horror in mana saya? Yang artikel aja deh bentuknya. Ini kayaknya buku semua deh. Oh, nih coba ini. Udah, ini kita klik. Nah, sudah langsung keluar. Nah, kalau misalnya nanti kita mau mengutip beberapa gitu ya, itu diulang aja. Misalnya gini, mau mengetik horor gitu ya. Terus kemudian saya mau ada ternyata pernyataan itu, eh, ideas itu ditulis oleh beberapa penulis membahas hal yang sama. Maka misalnya kita mau ini, terus kemudian di sebelahnya kita nyari lagi gitu, horor siapa misalnya, McDonald, gitu. Berapapun segala, kemudian di enter. Nah, otomatis langsung menyesuaikan gitu kutipannya. Kamu nulis lagi, terus kemudian nanti masukkan lagi gitu. Celebrity ada nggak ya? Misalnya saya
Udah macam-macam ya, gitu misalnya tulis gini. Nah, tinggal gitu. Kan udah nih. Ya ini keajaibannya. Sudah semua kan yang paling males itu nulis daftar pustaka. Nanti kalau misalnya ini sudah semua, udah kamu masukkan gitu ya. Ya sudah, tinggal diklik ini aja. Ya, langsung jadi. Kamu nggak usah nulis bibli apa namanya daftar pustaka dadak sewiji siji ngono. Aduh, prei bos. Gitu. Ini sudah langsung beres. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Saya tunjukkan gitu ya kawan-kawan ya. Yang pertama, eh, Anda harus download Zotero dulu. Jadi caranya Anda cari di Google Zotero. Ya, Zotero, terus kemudian download. Diklik dulu Zotero-nya. Dia open source kok. Jadi gratis. Download ya. Nanti kalau sudah di-download, Anda ngikutin proses gitu ya. Karena saya sudah ke-download gitu. Ngikutin proses, nanti minta untuk kemudian nge-link dengan Word gitu. Ya. Kalau sudah di-download terus kemudian dibuka, bentuk tutorialnya itu akan seperti ini. Jadi nanti dinyalakan gitu kan gantinya. Jadi ini belum ada. Ini adalah apa artikel-artikel yang datanya sudah saya masukkan. Tanda kutip koleksi saya gitu. Data publication ini sebenarnya data ini saya ganti sebelumnya saya di Mendeley kawan-kawan lebih banyak lagi untuk nulis yang selebriti itu cuma Mendeley kan rusak ya jadi datanya hilang kabeh aku ganti ke Sutiro ternyata lebih enak Sutiro. Tuh. Anyway, nanti misalnya ini kan semua, ini mestinya kosong sih kalau kamu baru, ini publication kosong. Nah, kalau sudah, nanti silakan kawan-kawan itu menambahkan koleksi. Jadi caranya seperti apa? File, new item. Terus mau dilihat apa? Yang kamu masukkan itu dalam bentuk apa? Kalau misalnya artikel, maka dipilih jurnal artikel. Nah, kemudian datanya dimasukkan satu per satu. Misalnya ini ada jurnal artikel, oke, udah beres. Title-nya apa? Nah, tadi aku buka yang di sebelumnya, gitu ya. Ini misalnya yang, nih, kita kan tadi download ini kan, si So Jung Lee ini, gitu. Judulnya Examining Celebrity Fandom and Loyalty. Ya sudah, ini di copy aja. Jadi, memang agak sabar di bagian ini. Autornya kemudian dimasukkan. Ya, namanya Lee, berarti last name-nya berarti Lee, first name-nya So Jung. Terus kemudian kan dia ada ini lagi ya, ada penulisnya dua. Kalau penulisnya dua terus nanti ditambah yang plus ini. Nah, terus kemudian penulis keduanya siapa? Itu aja. Eh Myung Jae Yoo. Yu ya. Yu Myung Jae. Myung Jae gitu. Gitulah. Abstrak mungkin kalau mau di copy ya nggak apa-apa gitu, opsional sih. Gitu. Kalau abstrak ya tinggal ini aja di copy gitu ya. Ini berarti. Ini abstrak nggak terlalu butuh nggak apa-apa sih. Kan cuma apa di daftar pustaka kan juga nggak boleh. Tapi kalau mau masukkan ya nggak apa-apa. Kayak gini, copy aja ke sini. Gitu. Yang penting ini publicationnya. Publication itu jurnalnya apa? Gitu. Jurnalnya apa kalau di sini? Berarti Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism. Oh, judulnya itu. Ya. Volumenya berapa ya? Silakan dilihat. Volumenya ada volumenya, ada yang enggak sih. Kalau ini kan oh ini 16 ini selalu ada kayak gini ya. 16,4 ini berarti 16 itu adalah volumenya. Volume itu berarti tahun keberapa sejak pertama kali diterbitkan. Kalau volume nomor itu adalah dalam tahun itu keterbitan keberapa. Jadi misalnya kalau jurnal Medcom punyanya komunikasi gitu ya. Tulisannya misalnya 4,24 berarti adalah tahun keempat dari pertama kali terbit, kemudian 4 yang angka kedua itu artinya dalam setahun itu berarti itu adalah terbitan yang keempat gitu. Tapi kurang lebih teman-teman pokoknya ini dicek aja lah kalau ada tulisan kayak gini ini mesti volume sama nomor langsung dimasukkan. Volumenya nomor 16 hanya 4 gitu. Nah, kalau pages-nya ya berapa sampai berapa itu silakan. Pages-nya ini berapa ya? Oh nih, 369 gitu, 369. Karena ini kan satu kesatuan terbitan ya kawan-kawan ya. Jadi tidak selalu dari angka satu loh, jangan salah. 369 sampai 388. 369 sampai 388 gitu ya. Date-nya itu berarti tahunnya aja. Jadi tahunnya berapa itu diterbitkan. Mana ya? Tadi kok hilang.
Tahun berapa tadi terbit? Ini 2000 berapa? Oh, kok nggak ono ya tahunnya ya. Oke, 2015. 2015. Nah, data yang lain ini kayaknya nggak bisa, Bapak. Ini tergantung dari, ya nanti silakan Anda pelajari sendiri ya. Kalau di aku pakai soalnya. Tapi yang biasanya penting-penting ini aja gitu, sama doi lah mungkin dimasukkan. Doi kan sudah ketahuan dari tadi. Jurnalnya bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nggak tahu dikosongi nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang utama yang ini ya kawan-kawan ya, silakan diingat. Kalau sudah gitu ya, sudah gitu, silakan itu berarti sudah ke save gitu ya. Silakan diklik di sebelah manapun sudah ke save. Nah, kemudian Anda masukkan ke sini. Misalnya Anda mau ngutip ya, bla 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 bla. Terus habis itu mau masukkan tadi, link kan mestinya sudah keluar. Nah, linknya sudah keluar. Nah, nah, kalau ininya sudah masuk linknya, nanti otomatis ininya juga keluar kan, kawan. Bibliografinya itu udah langsung menyesuaikan. Oh, enak kan? Gitu loh. Kamu tinggal berfokus pada konten. Silahkan Anda. Jadi memang ribetnya bukan ribet sih, lebih kayak ini lebih apa kamu belajar untuk kemudian itu mengatur eh, referensimu gitu. Kamu punya banyak artikel sudah dimasukkan satu-satu. Terus kemudian ketika kamu nulis ya nulis saja nanti kira-kira ini kayaknya udah aku pernah eh, apa pernyataan ini kayaknya udah pernah aku baca di mana ya. Oh ternyata yang dari punyanya Lee itu tadi ya sudah itu yang dikutip gitu. Jadi sehingga itu jauh lebih mudah. Kan juga ada sering sekali kamu mengutip dari orang yang sama ya, tinggal sudah menggunakan Zotero ini saja. Gitu. Terus kemudian kan ada itu kalau artikel, nah silakan nanti kalau buku ya tinggal berbeda, misalnya file, new item, kemudian book gitu ya. Book ini bla bla bla. Kalau misalnya bukunya itu terdiri dari beberapa penulis, namanya book chapter ya, atau kemudian book section, pakai book section. Jadi booknya dulu, terus kemudian yang kamu kutip itu punya artikel punyanya siapa. Jadi kayak semacam kumpulan artikel gitu. Jadi pakai book section. Oke, intinya semacam itu, gitu ya. Silakan dicoba. Stop share.